Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Ma'asyiral muslimin, sidang pemirsa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ikhwah dan juga akhwat sekalian, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa terus mengungkapkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita atas anugerah-anugerah yang luar biasa disampaikan kepada kita bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada kesempatan ini kita masih diberikan kelapangan, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama bermuajahah, melakukan sharing atau berkongsian dari kitab Syarah Al-Hikam, buah karya besar yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Yang mana pada kesempatan ini kita masuk pada hikmah yang ke-15 sampai hikmah yang ke-24 dengan tema Allah Subhanahu wa taala dan makhluk. Ma'asyiral muslimin, tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan di dalam kalamnya yang ke-15, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudi anhu. Yang artinya di antara bukti yang menunjukkan adanya keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa itu adalah yang dapat menghijab engkau dari melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hikmah yang ke-16 Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Yang artinya bagaimana disangka Allah Subhanahu wa taala dapat dihijab oleh sesuatu padahal dialah yang memperlihatkan segala sesuatu. Begitu juga di dalam kalam hikmah yang ke-17. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bikulli syai'. Yang artinya bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia yang tampak lahiriah pada segala sesuatu. Kemudian bagaimana juga di dalam kalam yang ke-18 Ibnu Athaillah rahimahullah mengungkapkan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahara fi kulli syai'. Yang artinya bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat dalam tiap-tiap sesuatu itu. Begitu juga di dalam kalam yang ke-19 Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahara li kulli syai'. Yang artinya bagaimana sesuatu akan dapat ditutup oleh sesuatu padahal dia yang tampak pada tiap-tiap segala sesuatu. Begitu juga seterusnya. Di dalam kalam yang ke-19 dikatakan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Yang artinya bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang ada secara lahiriah sebelum adanya sesuatu itu. Demikian juga di dalam kalam yang ke-20 Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'. Yang artinya bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu
padahal dia yang lebih nyata dari segala sesuatu. Dalam kalam yang ke-21 dikatakan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Yang artinya, bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia yang esa. Tidak ada sesuatu apapun di sampingnya. Dalam kalam yang ke-23, beliau mengatakan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Yang artinya, bagaimana akan dihijab oleh sesuatu padahal dia yang lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Dan kalam yang ke-23 dikatakan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Yang artinya bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu andainya tidak ada Allah SWT, niscaya tidak ada segala sesuatu. Dan kalimat yang terakhir yang ke-24 sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ya ajaban kaifa yadhharul wujud fil adam am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Yang artinya alangkah ajaibnya bagaimana nampak wujud di dalam adam, yaitu sesuatu yang tidak wujud. Atau bagaimana mungkin dapat bertahan sesuatu yang rusak binasa itu di samping zat yang bersifat kekal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini semuanya adalah gelap. Sedangkan yang meneranginya adalah karena nampak wujud Allah Subhanahu wa taala padanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah nur. Pada hakikatnya alam ini tidak wujud. Allah SWT sajalah yang wujud. Tetapi yang terlihat oleh kita adalah alam semata-mata, sedangkan Allah SWT yang lebih nyata malah menjadi terlindung dari pandangan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan segala sesuatu. Bagaimana sesuatu itu menghijabkannya? Allah Subhanahu wa taala yang tampak nyata pada segala sesuatu. Bagaimana dia terlindung? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada sesuatu yang besertanya. Bagaimana dia dihijab oleh sesuatu yang tidak wujud berada di sampingnya. Hati hanya akan diisi dengan iman atau dengan keraguan-raguan. Jika nur ilahi menyinari hati, maka mata hati akan melihat menggunakan iman. Seandainya pandangan mata hati tidak diterangi oleh nur ilahi, maka yang dipandangnya akan membawa keraguan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana? Pertanyaan, bagaimana itu merupakan ujian mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat memberi rangsangan untuk menambah pengetahuan tentang Tuhan. Jika tidak dikendalikan, maka dia akan mendorong pada pembahasan yang tidak ada ujung pangkalnya karena ruang ilmu yang sangat luas. Tidak mungkin habis untuk dieksplorasi. Jika kita ikuti pembahasan ilmu, kita akan mati dahulu sebelum sempat mendapatkan jawaban yang akhir. Oleh karena itu letakkanlah garis finish pada ilmu dan masuklah ke dalam iman. Iman menghilangkan keraguan dan tidak perlu bersandar kepada bukti dan dalil-dalil. Pengalaman hakikat akan menghapuskan pertanyaan bagaimana. Ketika keraguan datang, ia akan disambut dengan jawaban. Dengan dia aku mengenal sifatnya. Bukan dengan sifatnya aku mengenal dia. Dengan dia aku mengenal ilmu pengetahuan. Bukan dengan ilmu pengetahuan aku mengenal dia. Dengan dia aku mengenal ma'rifah. Bukan dengan ma'rifat aku mengenal dia. Apabila hati sudah diisi dengan iman, pertanyaan bagaimana akan menguatkan keinginan untuk mencongkel rahasia ilahi yang menyelubungi alam maya ini. Jika dia tidak mampu memahami sesuatu tentang rahasia ilahi, maka dia akan tunduk dan mengakui dengan kerendahan hatinya bahwa dinding keteguhan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dipecahkan oleh makhluknya. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditanya oleh seorang sahabat, "Bagaimana engkau mengenali Allah?" Maka dijawab oleh beliau, "Aku mengenalinya dari dirinya." Kemudian ditanya kembali, "Bagaimana cara untuk mengenalinya?" Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Al-ajzu bil idraki idraku." Ketidaktahuan aku mengenainya, itulah pengetahuan tentangnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Demikianlah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah anhum ajma'in dan juga para ulama-ulama yang thiqat, yang terpercaya, yang mereka senantiasa menegakkan sunnah. Mengenali Allah adalah melalui apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Sehingga dengan demikian pengenalan kita adalah pengenalan yang paling benar. Oleh karena itulah Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya, yaitu umat yang hidup di akhir zaman ini. Supaya mereka mengetahui dengan benar bagaimana cara mengenali Allah dengan betul, bagaimana ma'rifat kepada Allah SWT dengan sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengungkapkan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh dengan kuat kepada keduanya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, saatnya lah kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah SWT, mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran Al-Karim dan juga kepada tuntunan dan bimbingan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buang segala ego, kita buang segala info, kita buang segala hal. Karena ungkapan-ungkapan yang bukan datang daripada Rasulullah SAW boleh dikatakan bisa ditolak atau bisa diterima. Diterima manakala bersesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ditolak manakala bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan mengumpulkan kembali kita dalam ridha dan kasih sayangnya, dan kemudian mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kembali kita untuk bisa beranjang sana nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allahumma inna nas'aluka firdausal a'la al-jannah. Allahumma hasibna hisaban yasir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala abdika nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.